Ya, hai, assalamualaikum Aries. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang yang terjadi di bulan November 2022 di hubungan asmara atau cinta, karir dan keuangan kalian seperti apa, gitu ya. Itu yang akan saya readingkan di sini, ya. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke. Langsung kita readingkan aja di sini untuk hubungan asmara dulu atau tentang cinta kalian dulu. Untuk di bulan November 2022 seperti apa? Ini ada kartu New Love yang muncul ya, itu. Di hubungan kalian ini ada orang baru ya, ada orang baru atau orang lama yang ingin memperbaharui hubungan lagi atau memperbaiki hubungan lagi gitu ya. Itu atau mungkin ini orang ketiga ya, karena beda-beda proses kan ya di setiap orang. Jadi saya sebut semuanya dengan new love ini. Atau mungkin ini orang ketiga yang ada di hubungan kalian gitu. Atau mungkin hal-hal baru yang ada di hubungan asmara kalian ini akan kalian dapatkan di November 2022 gitu ya. Kalau misalkan di sini tentang orang baru atau orang lama yang ingin memperbaiki hubungan atau memperbarui hubungan atau mungkin orang ketiga ya, ini seseorang ini akan membuka komunikasi lagi ke Aries gitu ya, atau sebaliknya ya, ini bisa vice versa ya, seperti itu. Yang pasti di sini akan ada komunikasi dari orang tersebut gitu ya. Membuka komunikasi, kemudian kalian dalam komunikasi ini ada keintenan di sini gitu ya. Itu atau mungkin bulan November ini kalian sudah mulai intens dalam komunikasi. Seperti itu ya. Itu, dan saya reading kan di bulan Oktober ya. Jadi mungkin saat ini sudah ada yang buka komunikasi ke kalian gitu. Yang pasti di bulan November ini kalau belum terjadi ya, ini otomatis akan ada seseorang yang membuka komunikasi ke kalian atau mungkin akan memberikan komunikasi yang intens atau ingin adanya ketemuan ya. Itu seseorang ini ingin ketemu dengan kalian secara langsung ya, tatap muka gitu, face to face gitu ya, itu. Atau mungkin ada yang mengajak berlibur bareng gitu ya, di bulan November ada energi seperti itu. Ya itu, jadi istilahnya ada yang datang ke Aries gitu ya, ada yang datang atau ada yang istilahnya ada yang ketemuan ya, ketemuan langsung atau komunikasi atau berlibur bareng, yang pasti ada yang datang gitu ya, itu. Dan di sini di hubungan ini lebih ke memberikan memberikan progres ke depannya atau pergerakan ke depan lebih baik ini ya, orang ini gitu ya. Itu. Jadi ingin mencapai tujuan bersama dalam hubungan asmara untuk menuju ke progres ke depan yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada express your love. Mungkin di hubungan kalian ini entah dengan komunikasi, entah dengan ketemuan, ini kalian bisa saling mengekspresikan perasaan kalian gitu ya. Itu atau di komunikasi mungkin kalian saling mengungkapkan perasaan kalian masing-masing gitu. Kalau ketemuan ya otomatis kan saling mengekspresikan perasaan cinta kalian ya, entah dengan apapun itu gitu kan, dengan physical touch atau dengan hanya ketemuan aja udah seneng, komunikasi tatap muka juga udah seneng gitu kan. Itu yang pasti di sini di komunikasi ini atau di pertemuan ini kalian bisa sama-sama saling mengekspresikan perasaan cinta kalian di sini ya, seperti itu. Dan di sini ada trust. Ini kalian sama-sama memberikan energi keyakinan di hubungan asmara di sini ya, itu. Jadi kalian sama-sama percaya nih di hubungan ya.
Ini hubungan kalian LDR ya, kalau saya lihatnya di sini hubungan kalian LDR dan ada yang ketemu dengan kalian gitu kan, komunikasi intens gitu ya, seperti itu, ingin adanya ketemuan. Yang pasti hubungan kalian ini sama-sama saling percaya, saling yakin ya, ini. Jadi otomatis hubungan LDR yang memberikan adanya saling percaya satu sama lain ya, ini akan istilahnya itu adalah akar untuk hubungan asmara kalian menuju lebih baik kan gitu ya. Itu kalau LDR kalian sama-sama saling nggak ada keyakinan, nggak saling percaya satu sama lain ya, otomatis akan akan berhenti di tengah jalan gitu kan itu. Tapi kalau sama-sama memberikan energi keyakinan, energi saling percaya satu sama lain ya, it's okay, itu adalah akar dari hubungan kalian akan lebih kuat lagi gitu ya, seperti itu. Atau mungkin di sini kalian sama-sama satu keyakinan ya, itu satu agama gitu ya, satu agama, satu keyakinan, jadi kalian lebih yakin dengan hubungan bersama seseorang ini gitu ya, seperti itu. Kan ada yang beda keyakinan atau beda agama ini memberikan energi yang mungkin dengan perbedaan itu nggak bisa diterima satu sama lain kan, ada yang seperti itu. Tetapi di sini untuk Aries ini lebih ke kalau misalkan kalian beda keyakinan atau beda agama, di sini lebih ke mungkin bisa kalian terima masing-masing, atau mungkin dengan sama-sama mempunyai keyakinan yang sama atau agama yang sama, ini lebih dapat diyakini bersama, dapat diterima dalam hubungan gitu kan, seperti itu ya. Sesuaikan aja dengan energi trust di sini. Yang pasti di sini karena kalian LDR ya, ini saya ambil untuk hubungan asmara yang biasanya itu memberikan saling percaya satu sama lain ya, it's okay, ini akan lebih baik untuk hubungan dibawa ke depan dalam progres mencapai tujuan kalian gitu ya. Dan di sini ada keep an open mind, yang mana di hubungan ini kalian sudah sama-sama dewasa dalam memberikan suatu tindakan gitu ya. Itu tindakan apapun itu, yang pasti di sini kalian sudah sama-sama dewasa, open minded gitu ya, sudah lebih matang, lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan gitu kan, lebih ya open minded, lebih terbuka di hubungan ini gitu ya. Itu jadi mungkin nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, mungkin seperti itu gitu ya, kalian lebih terbuka di hubungan asmara ini gitu. Dan mungkin kalian memang usianya juga sudah sama-sama dewasa, jadi di hubungan ini progres ke depan menginginkan untuk adanya adanya hubungan yang lebih dewasa lagi, lebih serius lagi gitu kan. Itu yang kalian ambil suatu keputusan yang bijak. Biasanya kalau mengambil suatu keputusan yang bijak di hubungan asmara ini, otomatis keputusan yang memang serius untuk memberikan komitmen dalam hubungan dengan keseriusan gitu ya, seperti itu. Itu untuk bulan November 2022 untuk Aries seperti itu. Dan kalau saya lihatnya, saya jabarkan di sini tentang honeymoon dan keep an open mind. Untuk komunikasi yang kalian bicarakan di November dengan kedewasaan kalian ini, kalau saya lihatnya di sini mungkin tentang planning ya, tentang planning atau rencana di hubungan kalian bisa terrealisasi seperti apa, karena di sini sudah harus mengambil suatu keputusan yang bijak ya, keputusan yang dewasa gitu kan, keputusan yang serius. Jadi di hubungan kalian ini sama-sama lebih memberikan mengambil keputusan untuk planning kalian ini bisa terrealisasi ke depan seperti apa dan bagaimana caranya gitu kan, seperti itu. Dan di sini kalian menginginkan untuk adanya keberhasilan ya, itu di hubungan asmara ini adanya progres ke depan yang memang kalian inginkan bersama gitu ya, mencari solusi gimana kalian bisa mendapatkan keberhasilan atau
tujuan bersama itu bisa tercapai gitu ya, itu, dan kalian sama-sama memberikan kebahagiaan di sini dalam prosesnya ya, itu. Atau mungkin cuman karena kurang yakin sedikit karena kalian LDR ya, otomatis kan ini belum terjadi nih hubungan gitu kan, belum ada keseriusan. Jadi mungkin lebih dalam lagi kalian dalam membicarakan tentang hal hubungan asmara untuk keseriusan di sini ya, agar benar-benar saling memberikan keyakinan yang maksimal di hubungan kalian, kebahagiaan yang maksimal di hubungan kalian untuk menuju ke pernikahan gitu kan, seperti itu. Dan di sini juga kalian menginginkan untuk hubungan ini bisa dibawa ke perasaan yang sama-sama saling memberikan kebahagiaan penuh gitu kan, itu. Dan mungkin hubungan ini untuk awalnya kalian menginginkan untuk istilahnya kayak ngerasa bahwa hubungan ini bisa kalian merasa bahagia kalau ada pernikahan atau ada komitmen gitu ya, seperti itu. Jadi di sini lebih ke mungkin itu tentang pembicaraan yang ingin kalian tuju ya, itu tentang tujuan-tujuan yang ingin kalian mendapatkan hasilnya, yaitu tentang pernikahan di sini, dan kalian membicarakan itu di bulan November untuk Aries ya, itu di kedua belah pihak. Karena saya lihatnya kalau di sini hubungan kalian ini sudah sama-sama mendalam dalam segi perasaan, kalian sama-sama saling memberikan energi kasih sayang, perhatian gitu kan, ketulusan ya, itu menerima kekurangan kelebihan masing-masing, mungkin seperti itu gitu ya, itu. Jadi kalian sama-sama bisa mengekspresikan perasaan kalian dengan lebih terbuka, lebih dewasa gitu. Jadi lebih ke energi saling yang positif itu ada di kalian gitu di sini, dan kalian menginginkan untuk pernikahan ada di kalian gitu ya. Meskipun pernikahan itu bukan suatu tujuan di hubungan asmara sebenarnya, tapi itu sebagai jalan ya, sebagai jalan atau sebagai proses di kehidupan kalian untuk memang harus dijalani dengan, mungkin kalau saya kan orang Islam ya, itu kalau menikah itu kan istilahnya menjalankan setengah ibadah yang terbesar dan terlama gitu kan kalau di pernikahan. Jadi mungkin kalian ingin mewujudkan kebersamaan dalam ibadah kebersamaan di pernikahan itu ya. Kalau istilahnya prinsip saya ya, kalau menikah itu seperti itu gitu kan, menjalankan setengah ibadah yang terlama dan terbesar di kehidupan manusia gitu kan, itu bukan tujuan tapi sebagai jembatan untuk menuju ke surgawi gitu ya, seperti itu. Jadi kalian mungkin menginginkan itu ya, menginginkan adanya pernikahan untuk memberikan energi kepositifan di kalian gitu ya, dengan ibadah bareng gitu kan, seperti itu ya. Karena di sini juga ada trust juga ya, itu ya. Di sini lebih ke kalian ingin mencapai tujuan wedding di sini. Itu yang kalian bicarakan di bulan November 2022 ini dengan seseorang yang memberikan hubungan yang lebih serius, kalau saya lihatnya seperti itu ya, itu. Oke. Kalau misalkan tadi saya bilang tentang new love di sini, ini orang baru ya, bisa saja kalian berhubungan dengan seseorang yang baru tetapi mempunyai energi yang seperti ini, yang lebih dewasa kan. Orang baru kalian dipertemukan dengan kalian, tetapi di saat kalian usia sama-sama dewasa, itu kan bisa juga ya. Dan kalian ingin langsung ada keseriusan ya, ada pernikahan. Nah, bisa kan seperti itu. Sesuaikan aja untuk energi new love di sini ya. Orang baru atau orang lama yang ingin memperbaiki atau memperbarui hubungan ya. Atau mungkin hal-hal baru, mungkin kalian menginginkan untuk itu gitu kan, seperti itu. Atau mungkin ini orang ketiga. Kalau orang ketiga ya, ini maaf, bukan saya menjudge dengan kalian yang mempunyai hubungan orang ketiga ya di sini. Tetapi orang ketiga di sini kalau
yang satu sudah dalam pernikahan jangan diteruskan gitu ya, itu karena akan menyakiti satu di antara yang lain gitu ya, seperti itu sih ya. Itu kalau misalkan ini kalian mau meneruskan ya, ini atas persetujuan di antara 3 orang ini gitu, harus seperti apa di kalian kan gitu ya. Itu jadi istilahnya lebih ke pikirkan matang-matang gitu ya, pikirkan secara dewasa itu tadi ya, untuk mengambil keputusan yang bijak itu kalau misalkan kalian berhubungan dengan orang ketiga di sini gitu kan. Itu ya, ada baiknya enggak di kalian gitu kan, merugikan yang lain enggak kan gitu ya. Itu jadi agar tidak terlalu banyak kesalahan yang kalian buat di kemudian hari kan gitu ya, karena semua akan kembali ke pelakunya kan gitu ya, seperti itu. Maaf bukan saya sok pintar, enggak gitu ya. Tapi di sini lebih ke kita saling mengingatkan aja gitu ya. Gitu. Oke. Itu di hubungan asmara ya. Itu. Apapun itu kalian sesuaikan aja. Kalau ini bukan resonate untuk kalian ya, ini readingan bukan untuk kalian, untuk yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Itu aja sih ngambil untuk reading gitu kan. Oke ya. Itu di hubungan asmara. Kemudian kita lihat untuk karirnya Aries di November ini ada the Wheel of the Year. Ini roda keberuntungan ada di Aries di sini ya. Itu dalam waktu 1 tahun ini ke depan ini ada keberuntungan di Aries ya. Dari segi pentacle, karir, keuangan, bisnis, usaha, kemudian di hubungan asmara atau segi hubungan yang lainnya ya, pertemanan, sosial, keluarga atau apapun itu gitu ya. Itu kemudian pemikiran juga nggak overthinking, kalian fokus mencapai tujuan ke depan, planning kalian bisa terrealisasi apapun itu planningnya ya. Itu jadi dalam waktu setahun ke depan untuk Aries di sini ada roda keberuntungan di kalian gitu ya. Itu dan di sini dengan energi keberuntungan di kalian ini, kalian ada satu hal di karir dengan Queen of Wands ya. Di karir ini ada planning atau rencana, strategi, ide untuk kalian mencapai karir ini bisa terrealisasi seperti apa yang kalian inginkan itu, seperti apa prosesnya gitu ya. Itu jadi kalian menjalani planning di sini gitu. Dan di sini ada the Chariot, ini kalian menginginkan untuk adanya keberhasilan di sini ya, ingin adanya solusi atau jalan keluarnya di sini ya, solusi win-win solution gitu ya, solusi kemenangan gitu kan. Itu yang pasti kalian menginginkan untuk karir ini ada keberhasilan di sini, kesuksesan ya, seperti itu. Gimana caranya, nah itu kalian lagi memplanningkan itu, dan planning itu sudah benar-benar berada di tangan kalian gitu ya, seperti itu. Dan kalian bisa bisa menjalankan planning dengan percaya diri gitu ya, dengan percaya diri. Dan kemudian di sini ada King of Cup. Oke. Ini kebahagiaan ya. Untuk karir ini kalian ngerasa bahagia di karir ini gitu. Ya, itu, dan kalian ingin mendapatkan karir ini lebih membahagiakan lagi di kalian gitu ya. Itu mungkin ingin sebagai seorang pemimpin yang baik hati, mungkin seperti itu ya, pemimpin yang bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain ya, seperti itu ya. Itu bisa juga apapun itu karir kalian gitu ya. Itu yang pasti kalian menginginkan untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang, mungkin seperti itu di karir kalian ya. Itu, dan lebih ke energi kebahagiaan yang kalian tebar di karir kalian. Dan di sini mungkin cuman kurang yakin dikit sih kalau saya lihatnya dengan King of Cup ya, kurang yakin dikit di karir kalian ini gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kalian pertimbangkan di situ gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Age of Swords, ini membutuhkan komunikasi yang smart ya, komunikasi
yang pintar di karir kalian itu dibutuhkan di situ ya. Gimana caranya untuk kalian mencapai apa yang kalian inginkan di karir. Yang pasti ini butuh komunikasi yang smart, butuh logika yang pintar gitu ya, logika untuk menjalani proses gitu kan, seperti itu ya. Itu, dan di sini ada Ace of Cup, ini cup semua di sini di karir. Otomatis mungkin karir kalian yang berhubungan dengan perasaan ya, karena cup itu kan perasaan ya, bahagia gitu ya. Itu jadi mungkin lebih ke situ kali ya karir kalian gitu. Apapun itu ya di karir kalian, yang pasti kalian menginginkan untuk di karir ini ada kebahagiaan tersendiri yang kalian rasakan gitu ya, seperti itu. Jadi kayak apa ya, mungkin kurang bahagia di karir ini gitu, mungkin dari hasilnya atau dari cara kerjanya atau dari apapun itu, ada kekurang bahagiaan gitu kan. Tetapi kalian lebih ke gimana cara untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal gitu, seperti itu ya. Dan kalian melewati proses ini, dan pada akhirnya kalian mendapatkan kebahagiaan baru yang memang kalian inginkan di sini, sesuai ekspektasi kalian di sini ya kalau saya lihatnya. Dan di sini ada Two of Cup, ini otomatis ini yang kalian tuju mungkin ya, ada kesepakatan atau kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain sesama partner bisnis. Itu yang kalian tuju nih kalau saya lihatnya ya, di segi karir. Itu apapun itu kesepakatan kalian ya, itu yang pasti ada kontrak atau kesepakatan sama partner bisnis yang bisa kalian dapatkan di sini, dan kalian mendapatkan kebahagiaan itu ya, kebahagiaan di segi itu kan. Itu karena di sini sama-sama saling menguntungkan nih di karir kan, itu ya. Dan kalian memberikan energi di situ ya dengan kebaikan ya, dengan kebaik hati kalian, dengan penuh cinta kalian mengusahakan semuanya gitu kan. Itu yang pasti kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan sesuai ekspektasi kalian ya. Itu di karir seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga karena ini banyak cupnya ya, meskipun di karir harusnya kan pentacle yang banyak di sini, tetapi di sini lebih ke cup. Ini ada berapa ya, ada 4 cup, berarti kebahagiaan memang yang kalian inginkan di karir di sini gitu ya. Itu, atau mungkin ini kalian menginginkan seseorang yang berada dalam satu karir menikah dengan kalian, bisa juga seperti itu, dan kalian sama-sama bahagia. Ada pernikahan dengan teman karir kalian, bisa juga ya. Itu yang pasti di sini untuk karir kalian mengusahakan untuk itu ya, dan kalian mendapatkan itu karena ada keberuntungan di roda perputaran kehidupan kalian gitu, Aries ya. Itu sih. Dan dengan energi The Chariot ini kalian ada keberhasilan dan kesuksesan ya, keberhasilan, kesuksesan, ada jalan keluarnya yang terbaik otomatis ya, karena bisa mencapai kesuksesan dan keberhasilan di sini di karir ya. Itu apapun itu ya. Itu untuk karir seperti itu energinya. Dan kemudian untuk keuangan kita lihat di sini ada stok. Ini saya reading per kartnya gitu aja ya, agar lebih mudah untuk kalian. Biasanya kan saya secara keseluruhan gitu kan, tapi ini kalau saya lihatnya kartunya lebih ke cenderung ke per kartnya. Ada stok, ada keuangan baru masuk di kalian. Ini untuk Aries ya. Itu ada keuangan baru yang masuk di kalian, yang kalian dapatkan gitu ya. Ada keuangan baru, mungkin dari karir baru yang kalian jalani ya, atau mungkin kalian kenal dengan seseorang yang baru dan mungkin itu mendatangkan keuangan di kalian, bisa juga ya. Itu istilahnya di sini
Mungkin kalian ada hubungan asmara tetapi ada hubungan karir juga bisa ya. Jadi ada kepemilikan di segi keuangan bareng-bareng bersama di situ ya, bisa juga. Yang pasti di sini mendatangkan keuangan di kalian gitu ya. Ini mungkin dari hubungan baru atau dari karir yang baru atau pemasukan yang baru, yang pasti dari keuangan kalian ini ada pemasukan yang baru di kalian ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada The Anchor. Ini keuangan untuk Aries berasal dari karir kalian yang sudah mapan ya. Karir kalian yang sudah mapan, yang sudah dipegang, gajinya tetap gitu kan. Itu dan mungkin ada ada komunikasi ya, komunikasi gimana? Ada pembicaraan tentang hal-hal keuangan tersebut di karir kalian yang menambah income di kalian, bisa juga ya, itu dari karir kalian yang sudah mapan gitu ya. Mungkin ada pemasukan di luar gaji lah ya, seperti itu bisa juga, tapi ini membutuhkan komunikasi seperti itu ya. Itu keuangan dari situ. Dan kemudian di sini ada The Circle. Ini mungkin ada keuangan yang berasal dari orang-orang terdekat kalian ya. Itu mungkin dari keluarga, dari pasangan, dari teman gitu kan, seperti itu, dari pertemanan kalian ya. Mungkin dari karir yang berada di circle pertemanan kalian gitu kan, bisa juga ya. Kalau karir yang berada di pertemanan, otomatis mungkin karir yang berhubungan dengan karir di sosmed, karir online, mungkin seperti itu kan ya, bisa juga ya. Mungkin dari pertemanan kalian yang ada di karir, mungkin seperti itu. Yang pasti keuangan berasal dari circle yang ada di kalian gitu ya. Itu siapapun itu, dari manapun itu gitu kan. Itu. Dan kemudian di sini ada bouquet, ini kejutan ya, ada keuangan yang kalian dapatkan dari kejutan-kejutan yang membahagiakan di sini ya. Mungkin berupa kado, hadiah ya, yang kalian tukar menjadi uang gitu kan, seperti itu. Atau mungkin kejutan itu memang berupa keuangan yang masuk di kalian gitu ya. Itu kejutan, kado, hadiah yang berupa uang bisa juga ya. Dan itu kalian dapatkan dengan energi kejutan di keuangan ini gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada The Star. Ini ada keuangan yang masuk di kalian yang memang sudah kalian prediksi gitu ya, seperti itu. Istilahnya kayak ada doa, harapan, keinginan kalian ingin mendapatkan keuangan tersebut masuk gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalian sudah kayak menginginkan adanya dari harapan-harapan yang kalian inginkan, mungkin kalian sudah tahu keuangan dari mana, kalian mendoakan untuk bisa masuk ke kalian ya, itu otomatis kan dari doa kalian, harapan atau cita-cita kalian di keuangan itu bisa kalian capai kan gitu ya, bisa juga seperti itu gitu. Dan mungkin juga ini dari keberuntungan yang memang keuangan ini harus kalian dapatkan gitu ya. Istilahnya kayak keuangan datang ke kalian ini memang diberikan Tuhan ke kalian gitu ya. Rezeki dari manapun datangnya gitu kan, seperti itu memang diberikan Tuhan ke kalian gitu ya. Itu. Jadi ini dari keberuntungan di kalian. Mungkin kalian pernah banyak bersedekah, pernah membantu orang lain, pernah berbagi gitu kan. Itu dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa kalian agar lebih melimpah rezekinya gitu kan, dan Tuhan mengabulkan itu ya. Itu keuangan dari situ, itu dari keberuntungan dan keajaiban. Jadi tabur tuai lah ya kalau saya lihatnya. Kalian sudah banyak memberi dan
di November ini kalian bisa menerima gitu kan, seperti itu di segi keuangan kalian ya. Yang pasti ini campur tangan Tuhan dengan The Star ini, keberuntungan dan keajaiban ini gitu ya. Itu maka di sini banyak-banyaklah bersyukur untuk kalian, karena kalau dengan kalian banyak bersyukur maka akan ditambahlah keberlimpahan di kalian, keuangan untuk kalian masuk gitu ya. Seperti itu, rezeki kalian akan lebih ditambah lagi kan gitu. Ya, itu sih energinya. Oke, itu di bulan November untuk Aries di hubungan asmara, karir dan keuangan kalian seperti itu ya. Itu aminkan aja kalau memang kalian menginginkan energi ini terjadi di kalian ya di bulan November, itu afirmasikan aja. Aminkan aja dalam hati kalian ya, meskipun mungkin nggak komen di sosmed ya, di YouTube saya, tetapi dengan mengaminkan dalam hati, siapa tahu banyak doa di kalian semua bisa terkabul apa yang kalian inginkan juga kan gitu ya. Itu sih, jadi lebih ke situ ya. Kalau ini energi nggak sepenuhnya resonate ke kalian atau nggak benar-benar nggak resonate di kalian ya, ini bukan readingan untuk kalian, ini untuk yang lainnya kan gitu ya. Seperti itu. Yang pasti di sini ini yang terjadi di bulan November tahun 2022 untuk Aries di 3 segi tersebut ya, atau ya di segi hubungan asmara atau cinta, karir, keuangan, bisnis, usaha atau hubungan yang lainnya ya, kalian sesuaikan aja di sini ya. Itu. Oke, saya rasa cukup Aries, kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.